Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak dosen, yaitu Pak Adi, yang telah memberikan saya tugas atau tugas perorangan atau tugas individu yang dimana kita akan membuat video mengenai materi perkuliahan selama proses belajar mengajar. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Yusri, prodi manajemen. Saya sekarang sudah semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi K3 kesehatan atau keselamatan kerja. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian K3. Pengertian atau disingkat sebagai singkatan dari pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Hu ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap pekerja yang ada. Adapun keselamatan dan kesehatan kerja menurut ONSAS nomor 18001 tahun 2007 K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dari faktor yang berdampak pada keselamatan, kesehatan dan ketenagakerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan K3. K3 itu ada, yang pertama itu tujuan K3 ini ada 3, yaitu yang pertama melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan setiap orang yang bekerja, dan menjamin agar sumber dari setiap produk digunakan dengan aman dan meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional. Adapun sejarah dari peratus keselamatan kerja K3K ini, yaitu sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dimulai di saat Belanda hadir di Indonesia pada abad ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri saat jumlah ketel uat yang dipakai industri Indonesia, hingga muncullah undang-undang yang mengatakan tentang kerja ketel uat di tahun 1853 yang penggunaan ketel uat terus bertambah jumlahnya hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan ketel uat yang digunakan. Kita lanjut. Kemudian pada tahun 1953 dilakukan survei oleh seorang ahli dari internasional Labor Organization atau disingkat sebagai ILO, yaitu Dr. Andes Evenson. Hasil survei tersebut antara lain menyatakan bahwa infeksi industri dilakukan hanya oleh Departemen Pertumbuhan, yakni Jawatan Pengawas Perburuhan, dan Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar infeksi ialah beberapa peraturan perburuhan dan Felicitates Ordonati atau reglemen singkatan dari VIO yang dibuat pada tahun 1930, dicabut pada tahun 1970 dengan diumumkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Seiring berjalannya waktu, penerapan SMK 3 di Indonesia mengalami
contoh ya, di Indonesia mengalami terus perubahan dan kemajuan. Di antaranya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya mengatur tentang wajibnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, selain itu Permenkar nomor 5 tahun 1996 juga telah direvisi menjadi PP nomor 50 tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan SMK 3 di Indonesia. Ya, syarat kesehatan keselamatan kerja K3. Yang pertama itu mengendalikan faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor fisiologis kerja agar memenuhi standar. Dan yang ketiga itu menyediakan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Baik, selanjutnya ada alat perlindungan diri atau singkatan dari APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun dasar hulun APD yaitu Permenketran Republik Indonesia nomor VER atau VER 08 garis miring men garis miring 7 2010 tentang alat perlindungan diri. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja dan wajib diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Ya, adapun jenis-jenis APD ataupun perlindungan kepala. Yang pertama itu perlindungan kepala, yang kedua ada perlindungan mata dan muka, dan perlindungan telinga, adapun perlindungan pernapasan beserta perlengkapan perlindungan tangan. Adapun pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh atau perorangan ataupun pelampung. Adapun manajemen APD atau pengusaha wajib, di sini pengusaha wajib melaksanakan manajemen APD antara lain. Contohnya itu identifikasi di sebuah kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja buruh. Adapun pelatihan dan penggunaan perawatan penyimpanan, pelaksanaan pembuangan atau pemusnahan, dan adapun pembinaan infeksi dan evaluasi dan pelaporan. Baik, selanjutnya syarat kesehatan keselamatan kerja K3. Yang pertama itu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua itu ada pengendalian faktor biologi atau faktor ergonomi, yang faktor fisiologis kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini apa itu alat perlindungan diri APD.
kita sebut dulu pengertian dari APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang yang fungsinya mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun dasar dari Hulun APD yaitu Permenkes di Republik Indonesia nomor per 08 garis miring men garis miring angka Romawi 7 garis miring 2010 tentang alat perlindungan diri pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja buruh di tempat kerja yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Selanjutnya, ada beberapa jenis APD. Yang pertama itu APD perlindungan kepala, perlindungan mata dan muka, dan perlindungan telinga, dan adapun perlindungan pernapasan beserta perlengkapannya. Adapun perlindungan tangan, perlindungan kaki, pakaian pelindung, adapun alat pelindung jauh, alat pelindung jatuh atau perorangan atau pelampung. Adapun manajemen APD pengusaha wajib melaksanakan manajemen APD antara lain itu identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis, bahaya, dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja buruh, pelatihan, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Dan adapun pelaksanaan pembuangan atau pemusnahannya yaitu pembinaan atau inspeksi dan evaluasi dan pelaporan. Di sini kita menjelaskan lagi perbedaan apa itu kesehatan dan apa itu keselamatan kerja. Dilihat dari definisi tersebut, terlihat bahwa keselamatan kerja terpaku pada pemikiran dan upaya yang menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmanilah dan rohanilah, agar juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Sedangkan kesehatan kerja bertujuan agar pekerjaan atau masyarakat para pekerja memperoleh derajat kesehatan. Adapun indikator penyebab adanya keselamatan kerja yaitu indikator keselamatan dan kesehatan kerja adalah keadaan dan tempat lingkungan kerja, perorangan atau pemakaian perawatan kerja, kondisi fisik dan mental karyawan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai apa itu pengertian P3K dan tujuan dan pengertian sebagainya lah. Baik, itulah dari penjelasan dari saya. Bila materi yang saya sampaikan masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Biar nanti kita benah bersama-sama agar bisa menjadi suatu materi yang sempurna. Baik, saya ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.